Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 kelas 12 IPA 4. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas beberapa soal mengenai materi statistika. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke soal yang pertama. Pembelajaran adalah untuk mengetahui langkah-langkah mencari persentil apabila data yang diketahui adalah data histogram. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk mengetahui langkah-langkah mencari kuartil atas data kelompok dari grafik histogram. Tujuan pembelajaran yaitu untuk mengetahui hamparan data kelompok dari bentuk data tabel distribusi frekuensi. Untuk mengetahui langkah-langkah mencari ragam data kelompok dari bentuk data poligon frekuensi. Oke, kita akan masuk ke soal yang pertama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadindra Sekarayatwedia dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 21. Tujuan pembelajaran adalah untuk dapat mencari nilai persentil apabila data yang disajikan adalah data histogram. Sumber soal ini adalah dari Ruang Guru. Nah, pada soal yang pertama yang ditanyakan adalah persentil ke-60. Sedangkan data yang disajikan hanyalah data berupa histogram saja. Caranya adalah kita harus mengubah data histogram ini menuju ke data tabel kelompok. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu mana itu tepi atas dan tepi bawah. Untuk bagian yang pertama ini, yang merupakan tepi bawah adalah 60,5. Dan yang merupakan tepi atas adalah 63,5. Begitu pula dengan yang bagian yang kedua, yang merupakan tepi bawah adalah 63,5 dan yang merupakan tepi atas adalah 66,5. Nah, untuk bagian yang ketiga, 4 dan yang seterusnya itu sama. Setelah kita mengetahui tepi bawah dan tepi atas, untuk bagian yang tepi bawah ini harus kita tambah dengan 0,5. Jadi 60,5 ditambah 0,5 hasilnya adalah 61. Dan untuk yang tepi atas kita harus kurangi dengan 0,5 sehingga hasilnya adalah 63. Jadi pada bagian yang pertama tepi bawahnya adalah 61 dan tepi atasnya adalah 63. Kemudian yang bagian kedua tepi bawahnya adalah 64 dan tepi atasnya adalah 66. Begitu pula dengan bagian yang lainnya. Kita juga harus menuliskan nilai-nilai frekuensi ini di dalam tabel kelompok. Setelah kita mengetahui itu semua, kita bisa langsung masuk ke dalam tabel. Nah, caranya yang merupakan tepi bawah pada bagian yang pertama tadi adalah 61. Dan ini merupakan tepi atas adalah 63. Jadi 61 sampai 63 frekuensinya ada 3. Kemudian 64 sampai 66 frekuensinya adalah 5. Begitu pula untuk yang selanjutnya. Nah, setelah itu kita harus mencari F kumulatif atau FK. Cara mencarinya adalah ini pada bagian yang pertama frekuensinya 3. Kita tulis di frekuensi kumulatif 3. Kemudian yang kedua caranya adalah 3 ditambah 5 itu adalah 8. Lalu untuk yang ketiga 3 ditambah 5 ditambah 10 adalah 18. Selanjutnya 3 ditambah 5 tambah 10 tambah 8 hasilnya adalah 26. Kemudian 3 ditambah 5 tambah 10 tambah 8 tambah 3 hasilnya adalah 29. Dan yang terakhir ditambah 1 adalah 30. Sehingga diperoleh N atau banyaknya itu adalah 30. Nah, setelah mengetahui N sama dengan 30, kita bisa mencari data mana yang nantinya akan kita gunakan. Caranya adalah P60 atau persentil ke-60 itu sama dengan I per 100 dikalikan N. I-nya itu 60 per 100, N-nya itu yang ini tadi. Berarti 60 per 100 dikalikan 30 yaitu 18. Setelah itu kita bisa mencari TB. Nah, ini tadi kan yang merupakan data yang akan kita gunakan. Nah, tepi bawahnya yang mana? Tepi bawahnya adalah 67. Sehingga kita tidak boleh langsung menuliskan 67, tetapi kita harus menguranginya dengan 0,5. Nah, 67 dikurangi 0,5 itu adalah 66,5. Sehingga
setelah kita mengetahui itu semua, kita bisa langsung memasukkannya ke dalam rumus. Nah, caranya ini adalah rumusnya. P60 atau persentil ke-60 sama dengan TB ditambah I per 100 dikalikan N dikurangi FK atau F kumulatif per F60 dikalikan P. TB-nya tadi kan 66,5. Nah, I per 100 dikalikan N tadi hasilnya 18. 18 dikurangi FK-nya, caranya adalah, untuk mencari FK caranya adalah ini. Ini kan data yang kita gunakan. Caranya adalah dengan menghitung angka di atas data yang kita gunakan tadi. Nah, yang di atasnya kan 3 ditambah 5 itu 8, berarti FK-nya itu adalah 8. Terus F60 18 adalah data yang kita gunakan tadi kan, berarti frekuensinya itu yang 10 ini. Nah, jadi untuk mencari P itu caranya 67 ini sampai 69 itu ada berapa? 67, 68, 69, berarti kan ada 3. Ya kita tulis saja di sini 3. Berarti langsung kita melakukan perkalian seperti biasa. 18 dikurangi 8 itu hasilnya adalah 10 per 10 dikalikan 3, berarti 30 per 10. Nah, 30 sama 10 kan bisa dicoret, hasilnya 3, berarti 66,5 ditambah 3 hasilnya adalah 69,5. Nah, sekian dari saya. Untuk soal yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Najida Eka Salma. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najida Eka Salma, absen 22 dari kelas 12 IPA 4. Kali ini kita akan membahas mengenai kuartil atas data kelompok dalam grafik histogram. Langsung kita ke soalnya ya. Perhatikan histogram berikut. Kuartil atas dari data yang disajikan dalam bentuk histogram tersebut adalah, untuk mempermudah kita dapat jawabannya, sebelumnya itu grafik di sini itu kita ubah menjadi tabel. Kita ubah menjadi tabel seperti ini. Ya, tabel seperti ini. Ada nilai, frekuensi, sama frekuensi kumulatif. Apa bedanya frekuensi yang di sebelah sini sama frekuensi kumulatif? Kalau frekuensi yang sebelah kiri ini itu cuman frekuensi dari per interval. Kalau frekuensi kumulatif itu frekuensi total semuanya. Misalnya di sini di interval 30 sampai 34 itu kan 4. Nah, terus buat di interval selanjutnya 35 sampai 39 itu frekuensi kumulatifnya berarti 4 ditambah 5, jadi sama dengan 9. Kayak gitu. Terus setelah kita buat tabelnya, terus kita tulis di sini rumus mencari kelas kuartil atas. Dapat kelas kuartil atas itu caranya, rumusnya itu di sini ada tepi bawah. Ini tepi bawah kuartil atas ditambah panjang kelas, ini panjang kelas C, terus dikali 3/4 N. Nah, N di sini itu frekuensi kumulatif totalnya, terus dikurangi frekuensi kumulatif sebelum interval kelas kuartil atas, lalu dibagi dengan frekuensi interval kelas kuartil atas. Nah, pertama itu kita harus tahu interval kelas kuartil atas itu ada di mana. Nah, caranya itu interval kelas kuartil atas itu 3/4 N atau 3/4 dari total datanya. Data ke berapa? Nah, berarti 3/4 kan di sini frekuensi kumulatifnya itu 40, jadi dikali 40 kali 40, jadi hasilnya 30. Nah, data ke 30 itu ada di interval yang mana? Nah, di sini kan kita lihat ini ada 34. Nah, 30 kan masuk ke yang sebelah sini. Jadi interval kelas kuartil atasnya itu ada di 50 sampai 54. Ini interval kelas kuartil atasnya. Lanjut kita cari setelah tahu interval kelas kuartil atasnya di mana,
kita cari tepi bawah kelas kuartil atas. Itu caranya ini, yang di sebelah kiri ini 50 kan. Nah 50 ini tuh dikurangi 0,5. Nah jadinya 49,5. Nah kita tulis di sini 49,5. Lanjut ke C atau panjang kelas. Nah cara mendapat panjang kelas itu tuh di sini. Kita lihat di ini 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44. Itu tuh jaraknya itu berapa? Panjang kelasnya itu berapa? Jadi cara dapat panjang kelasnya itu ini, yang sebelah kanan 34 dikurangi 30 yang angka sebelah kiri, terus terakhir itu jangan lupa ditambah 1. Nah jadinya 5 ya kan, 34 kurangi 30 tambah 4 terus ditambah 1 jadinya 5. Nah semua ini cara panjang kelasnya itu 5. Jadi kita buktiin ya ke yang interval lainnya, misalnya yang di 35 sampai 39. Jadi 39 kurangi 35 terus jangan lupa ditambah 1. Nah sama dengan 39 kurangi 5, 44 ditambah 1 dan 5. Nah sama semua, panjang kelasnya itu 5. Jadi di sini ditulis ditambah 5. Terus kita lanjut ke 3/4N. N itu kan frekuensi kumulatif ya. Jadi di sini frekuensi kumulatifnya itu 40 total semuanya. Jadi di sini kita tulis 3/4 kali 40. Nah lanjut ke ini, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atas. Nah itu kita lihat frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atas itu ini kan 26 ini yang di atasnya kan. Jadi kita tulis di sini min 26 atau dikurangi 26. Lanjut ini ya frekuensi interval kelas kuartil atas. Jadi interval kelas kuartil atas itu kita ambil dari frekuensi yang sebelah ini, bukan yang frekuensi kumulatif, karena yang kita ambil itu cuman frekuensi interval kelas kuartil atas aja. Jadi 8 ya, kita tulis di sini per 8. Sudah ketemu kan ini angka-angkanya. Terus lanjut 49,5 plus 5 dikali 3/4 kali 40. 4 nya coret, 40 coret jadinya 10. 10 kali 3 30 ya kan, jadinya 30. Lanjut ini turun 30 kurangi 26 per 8. Lalu kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 30 kurangi 26 sama dengan 4 per 8. Nah 4 per 8 ini masih bisa disederhanakan jadi 1/2. Nah 1/2 dikali 5 hasilnya itu kan 2,5. Nah 49,5 plus 2,5 itu jawabannya jadi 52,0. Nah jawabannya berarti kelas kuartil atas dari tata kelompok di atas tadi itu 52,0. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Durafi Pramana dari kelas 12 IPA 4, nomor absen 23. Diketahui bentuk data tabel distribusi frekuensi. Berapakah hamparan data kelompok tersebut? Diketahui data tabel distribusi frekuensi, ditanya berapakah hamparannya. Ini merupakan rumus untuk mencari kuartil, karena jangkauan antar kuartil atau hamparan merupakan selisih dari Q3 dan Q1. Langkah pertama, kita harus mencari kuartilnya dahulu. Setelah diketahui kuartil 3 merupakan 166,005, sedangkan kuartil 1 155,2. Lalu untuk mencari hamparannya, kita tinggal mengurangi kuartil 3 dengan kuartil 1 sehingga diperoleh hasil hamparan merupakan 10,85.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naura Alfamelia dengan nomor absen 24. Di sini saya akan membahas rekam data kelompok dari data poligon frekuensi. Nah, di sini sudah ada data poligon frekuensi dengan sumber dari buku paket matematika kelas 12 edisi revisi 2018. Nah, di sini sudah ada nilai 45,5 dengan frekuensi 1, nilai 55,5 dengan frekuensi 6, nilai 65,5 dengan frekuensi 9, nilai 75,5 dengan frekuensi 11, nilai 85,5 dengan frekuensi 11, dan nilai 95,5 dengan frekuensi 6. Nah, tentukan rekam data kelompok dari data tersebut. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, di sini sudah ada pembahasan. Yang pertama yaitu kita harus mencari titik tengahnya. Karena data poligon frekuensi ini sudah merupakan titik tengah, maka kita tidak perlu lagi mencarinya. Nah, di sini kita perlu memasukkan data titik tengahnya. Yang pertama 45,5, 55,5, 65,5, 75,5, 85,5, dan 95,5. Lalu kita perlu memasukkan frekuensi dari masing-masing data tersebut, yaitu 45,5 dengan frekuensi 1, 55,5 dengan frekuensi 6, 65,5 dengan frekuensi 9, 75,5 dengan frekuensi 11, 85,5 dengan frekuensi 11, dan 95,5 dengan frekuensi 6. Lalu jumlah frekuensi semuanya yaitu ada 44. Lalu berikutnya kita perlu mencari nilai dari frekuensi dikali dengan titik tengah, yaitu 45,5 dikali 1 sama dengan 45,5, 55,5 dikali 6 sama dengan 333, 65,5 dikali 9 sama dengan 589,5, 75,5 dikali 11 sama dengan 830,5, 85,5 dikali 11 sama dengan 940,5, dan yang terakhir 95,5 dikali 6 sama dengan 573. Nah, berikutnya kita perlu mencari titik tengah dikurangi dengan rata-rata. Nah, bagaimana sih cara mencari rata-ratanya? Mencarinya dengan cara sigma FI XI dibagi dengan sigma FI, yaitu 3312 dibagi dengan 44, hasilnya 75,27, atau kita bulatkan menjadi 75,3. Ketika sudah ketemu dengan rata-ratanya yaitu 75,3, kita perlu mencari XI dikurangi dengan rata-rata, yaitu 45,5 dikurangi 75,3 hasilnya min 29,8. 55,5 dikurangi 75,3 hasilnya min 19,8. 65,5 dikurangi 75,3 yaitu hasilnya min 9,8. 75,5 dikurangi 75,3 hasilnya 0,2. 85,5 dikurangi 75,3 hasilnya 10,2, dan 95,5 dikurangi 75,3 hasilnya 20,2. Lalu kita beralih ke data selanjutnya, yaitu hasil dari data-data masing-masing ini kita kuadratkan, yaitu min 29,8 kuadrat hasilnya 888,04, min 19,8 kita kuadratkan hasilnya 392,04, min 9,8 kita kuadratkan hasilnya 96,04, 0,2 kita kuadratkan hasilnya 0,04, 10,2 dikuadratkan hasilnya 104,04, dan 20,2 dikuadratkan hasilnya 408,4. Selanjutnya kita perlu mencari nilai FI dikali dengan XI min X kuadrat, yaitu 1 dikali dengan 888,04 hasilnya 888,04. 6 dikali dengan 392,04 hasilnya 2352,24. 9 dikali dengan 96,04 hasilnya 864,36. 11 dikali dengan 0,04 hasilnya 0,44. 11 dikali dengan 104,04 hasilnya 1144,44. Dan 6 dikali dengan 408,4 hasilnya 2450,4. Nah, total dari jumlah ini tadi adalah 7699,92. Nah, dari data-data yang sudah kita cari ini, kita sudah bisa mencari rekam datanya, yaitu dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma F dikali XI min X kuadrat dibagi dengan sigma FI, yaitu 7699,92 dibagi dengan 44. Nah, hasilnya adalah 174,99, atau kita bulatkan menjadi 175. Nah, jadi ragam data kelompok dari data poligon frekuensi di bawah ini adalah 175.